Nah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan literasi. Jadi literasi medianya ini benar-benar bagaimana masyarakat diberikan kemampuan untuk mengakses, menganalisa, mengevaluasi, juga memberikan apresiasi terhadap isi siaran. Jadi nggak cuma belajar buka siaran, pencet channelnya, tapi tahu apa sih? Apa maksud isinya dalam siaran? Mendidik atau tidak sih? Nah, bener apa enggak sih? Jadi kalau harapan KPID sih sebenarnya terhadap masyarakat ini, kalau kita bilang yuk nonton TV, dengerin radio lah. Di tengah kita sedang menyambut IKN dan kita harus bisa menjadi pelaku utama. Jangan sampai kita diinvasi, terus muatan-muatan lokal kita malah tergeser oleh mereka-mereka yang datang ke sini, Mbak ya. Sebisa makin ramai bisnis penyiaran di Kalimantan Timur kan? Benar, karena itu kesempatan kita juga, Mbak ya. Jadi kalau bisa Borneo sentris lah ke depannya. Siapa tahu nanti Busam ID jadi media nasional. Berubah jadi Busam. Mana tahu kita punya kantor nanti ada di sana kan, Mbak. Di IKN itu salah satu mimpi juga mungkin, Mbak. Halo Sobat Busam ID, saya Aditya Setiawan. Kali ini saya sedang membawakan acara siaran sehat untuk rakyat, dan hari ini yang spesial kita kedatangan langsung Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Mbak Aji Nopita Widapantina. Oke, selamat siang Mbak Aji, apa kabar Mbak? Siang Mas Nadit, siang juga Sobat Busam. Jadi ini Mbak, program podcast kita membahas mengenai siaran sehat untuk rakyat. Dan dari KPID sendiri diwakili langsung oleh Mbak Aji nih Mbak. Mbak bisa dijelaskan sedikitkah ke Sobat Busam ID nih, KPID ini lembaga apa nih Mbak? Bisa dijelaskan sedikit mungkin Mbak Aji? Oke. KPID itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Jadi merupakan salah satu lembaga, kalau di pusatnya namanya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi ada salah satu lembaga independen, lembaga negara independen yang memang tugasnya itu adalah salah satunya mengawasi isi siaran yang ada di Indonesia. Jadi memang orang-orang yang ada di Komisi Penyiaran Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, itu memang ada orang-orang yang sebenarnya merupakan insan-insan yang merepresentasikan orang-orang yang peduli akan penyiaran yang ada di pusat maupun di daerah. Oke, sip. Kalau untuk bidang Mbak Aji sendiri nih, fungsi pengawasannya itu seperti apa Mbak? Mungkin bisa dijelaskan mungkin ke Sobat Busam ID nih. Oke, kalau KPI dan KPID itu punya 3 pembidangan. Jadi berdasarkan peraturan KPI nomor 7 ya, mudah-mudahan tidak salah dan benar ya. 7 peraturan KPI nomor 7 tentang kelembagaan. Jadi KPI baik di pusat maupun daerah itu punya 3 bidang. Jadi ada 3 bidang, yaitu satu bidang pengawasan isi siaran, kemudian bidang PS2P, kemudian juga ada bidang kelembagaan. Nah, kalau khusus di bidang pengawasan isi siaran itu adalah dia tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan pedoman. Jadi pedoman yang telah dibuat oleh KPI terkait misalnya isi siaran. Nah, itu namanya P3SPS, pedoman perilaku penyiaran. Itu produknya KPI ya. Itu produknya KPI di sejak tahun 2012. Jadi, baik. P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi dia adalah kalau dibilang lembaga penyiaran itu baik televisi, radio maupun TV berlangganan, dia adalah kitab suci. Yang boleh dan tidak itu ada di situ semua. Kitab suci siaran. Pedomannya di P3SPS itu Mbak ya? Di P3SPS. Jadi memang tugasnya bidang khusus PIS tadi, jadi dia adalah mengawasi penegakan tadi, ya kan, pedoman tentang penyiaran itu. Kemudian juga dia menerima sanggahan, aduan, kritikan gitu masyarakat terhadap isi siaran. Nah, jadi yang mewadahinya itu di bidang PIS, pengawasan isi siaran. Mbak, untuk di Kalimantan Timur sendiri nih Mbak, ada beberapa sih lembaga yang diawasi langsung oleh KPID. Kalau yang harusnya menjadi kewajiban untuk kita awasi ya, itu pelaku pelaksana, mereka adalah pelaksana jasa penyiaran, itu ada LPP, kemudian ada LPS, kemudian ada LPB. Jadi LPP itu lembaga penyiaran publik. Nah, itu seperti TVRI dan RRI ya, itu untuk radio dan televisi. Kemudian kalau LPS itu sama juga lembaga penyiaran swasta.
Jadi baik radio dan televisi yang dari Kementerian juga TV kabel sebenarnya, lembaga penyiaran berlangganan. Berarti TV kabel itu masuk juga? Iya, TV kabel itu yang baik, ya itu yang baik secara satelit itu maupun dia secara kabel. Itu sebenarnya diawasi juga isi siarannya oleh KPID. Jadi itu jasa penyiarannya itu ada 3. Kalau dunia bisnis itu bilang pelaku dunia usaha klaster penyiaran lah. Bahasa sekarang klaster penyiaran karena bahasanya kan sekarang sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi bisnis penyiaran, pelaku dunia usaha penyiaran. Oke, siap. Sejauh ini Mbak, untuk di Kalimantan Timur sendiri yang benar-benar aktif nih lembaganya nih Mbak? Ada 129 TV, radio. Total di itu termasuk kalau televisi, selain televisi lokal ya itu juga ada namanya SSJ, sistem stasiun berjaring. Siap. Jadi misalnya gitu di Jakarta ada SCTV atau ada iNews. Nah di sini ada misalnya iNews Tenggarong, iNews Samarinda. Semacam kontributornya Pak ya? Iya, kontributornya di sini. Kemudian ada SSJ, sama seperti radio. Radio juga ada yang SSJ, tapi kalau di Kalimantan Timur ini hanya 2 dan itu posisinya ada di Samarinda dan Balikpapan. Itu Samarinda 1, Balikpapan 1. Jadi ada sekitar 129 itu yang termasuk juga LPB ya. Jadi 3 itu tadi ya. Siap. Jadi di 10 kabupaten kota itu jumlahnya ada sekitar 129. Oke, kalau untuk secara umum nih Mbak, KPID ini kewenangannya Mbak apa aja, mencakup bagian apa aja nih? Untuk yang Kaltim Mbak ya? Oh iya, kalau KPID ini kan karena ada 3 bidang tadi ya, jadi tidak hanya kalau di itu kan kalau di bidang pengawasan isi siaran tadi kan mengawasi terkait itu. Penyiaran. Nah tapi kalau misalnya di bidang-bidang lain itu adalah misalnya di bidang kelembagaan, misalnya kalau di kelembagaan itu selain dia mengurusi tentang kesekretariatan secara internal, secara eksternal juga dia bagaimana membangun hubungan atau kerjasama dengan pihak-pihak yang mungkin punya punya keinginan untuk berkontribusi juga, misalnya di dunia penyiaran ikut mengawasi segala macam, misalnya kampus-kampus gitu ya, kemudian membangun misalnya kegiatan-kegiatan literasi. Nah itu kelembagaan tuh lebih ke situ, jadi membangun hubungan eksternal, lebih bersosialisasi Mbak ya, lebih ke hubungan eksternal baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Nah itu terkait misalnya tentang penyiaran gitu. Oke Mbak, ini kan banyak banget yang namanya sekarang itu kaidah penyiaran seperti ini, program ramah anak misalnya nih Mbak. Itu bisa dikasih tahukah ke pemirsa Sobat Busama ID nih, apa saja yang harus dilakukan untuk memilih tayangan yang ramah-ramah anak tuh Mbak? Itu kan ada contoh-contohnya, mungkin bisa disampaikan. Oh ya, kalau misalnya sebenarnya kalau di dalam P3SPS itu kan ada pedoman-pedoman. Nah salah satu etika yang harus dipegang itu adalah memang perlindungan terhadap anak. Nah jadi termasuk di dalam P3SPS Insen itu sendiri ada yang namanya penggolongan klasifikasi siaran. Jadi penggolongan klasifikasi siaran itu kalau kita nonton di TV, misalnya ada tulisan D, R, BO, remaja, ada SU, ada A. Nah jadi kalau di televisi itu ada jam-jamnya buat nonton. Misalnya untuk anak prasekolah, misalnya dia secara etiknya itu. Jadi pedoman yang harus dia pegang dalam memproduksi itu ada di P3SPS. Tidak boleh mengandung unsur kekerasan, harus lebih memproduksi konten yang isinya menambah ilmu pengetahuan dan pokoknya rasa ingin tahu yang begitu-gitu, yang menanamkan nilai budi luhur, budi pekerti baik, itu ada di pedoman P3SPS itu bagi lembaga penyiarannya. Bagi kita panduannya adalah dengan kita mengetahui misalnya klasifikasi program siaran. Nah itu kita bisa tahu nih anak-anak ini berarti jatah nontonnya di jam berapa. Nah di luar dari jam itu jangan nonton, karena misalnya di atas jam 10 malam itu kontennya udah konten-konten dewasa, ada konten-konten yang sifatnya kekerasan misalnya gitu ya, ada pembahasan misalnya tentang mistik atau supranatural, itu kan yang tidak boleh ditonton di anak-anak di usia-usia dini gitu ya. Jadi memang harus memahami dulu, jadi harus tahu jamnya anak tuh jam berapa sampai jam berapa. Kemudian kalau misalnya dia dewasa dari jam berapa, remaja nontonnya sampai jam berapa, misalnya begitu. Jadi kalau anak tuh biasanya nanti dia nontonnya itu sampai jam
12 nanti ada lagi sampai jam 3 sampai jam 6 lah begitu. Jadi penggolongan program siaran. Berarti di luar penggolongan siaran itu berarti butuh peran serta aktif orang tua juga berarti untuk mengarahkan anaknya Mbak ya. Iya itu. Jadi bahkan sebenarnya kalau kita tidak hanya kalau memungkinkan ya, tidak hanya pada saat jam menonton TV anak itu anak kita biarkan sendirian, walaupun misalnya tidak, pendampingnya itu tidak hanya dilakukan ketika anak nonton di luar jam tontonnya dia, tapi pada saat jam misalnya jam program anak gitu yang memang diperuntukkan oleh anak, sebenarnya lebih bagus kalau orang tua terlibat langsung karena bisa ada interaksi di situ ya gitu kan, bisa apa nak yang bisa kamu ambil misalnya, karena biasanya kalau program-program anak itu kan pasti ada muatan-muatan apa sih yang bisa diambil hikmahnya misalnya, jadi itu sebenarnya bisa jadi bahan untuk berdiskusi, bahan untuk ngobrol, juga merekatkan nanti hubungan antara orang tua dengan anak. Oke. Ini Mbak, nah terkait KPID Kaltim kan nih dia wilayahnya Kaltim nih Mbak. Ada yang namanya pedoman dari KPI Pusat mengenai 20-30% siaran itu harus ada muatan lokal tuh Mbak. Itu gimana Mbak? Kan selama ini muatan lokal hanya subuh, tengah malam, dan tulisan di bawah televisinya itu hanya nama Samarinda. Tapi konten-konten yang disiarkan kadang juga bukan muatan lokal Mbak. Itu gimana Mbak menanggapi hal itu KPID? Memang kalau kita membaca di P3SPS pasal 68 itu jelas bahwa ada yang namanya kewajiban LPS ya melalui SSC. Jadi harus ada 10% konten lokal yang ditayangkan. Dan 30% diantaranya, misalnya kan dia satu hari 24 jam. Nah itu 10%-nya berapa sih? 2,4 jam. 2,4 jam itu berapa? Misalnya kan 144 menit gitu ya. Nah ya 2,5 jam lah ya. Nah itu kan harus ditayangkan diantaranya 30%-nya, artinya sejamnya dari yang tadi itu harus ditayangkan di jam produktif jam 5 sampai jam 10. Nah hanya di pedoman P3SPS hanya mengatur, tapi belum ada aturan yang lebih rigid lagi yang mewajibkan. Nah misalnya rerunnya harus berapa kali, karena kalau konten-konten lokal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kita pada tahun lalu itu ya memang sama dengan yang periode-periode sebelumnya rerun misalnya gitu ya. Mungkin setahun masih ada yang bahkan 4 kali, bahkan mungkin ada program 2019 masih ditayang ulang, program 2016 masih ditayang ulang, gitu kan? Itu ditayangkan dan ditayangkannya kan istilahnya kita tuh kalau tuh di jam-jam hantu. Nah paling kalaupun pagi ya televisi juga kalau dia siarannya siaran religi misalnya pagi ya sama kondisinya, konteksnya ya hanya mengulang-ulang saja yang dulu. Nah yang begitu. Nah jadi kalau di kita di pedoman P3SPS memang ada sanksi yang diberikan. Biasanya hanya teguran tertulis. Nah, jadi memang teguran tertulis itu diberikan untuk mengingatkan sebenarnya. Jadi kan peraturan itu ada pedoman P3SPS itu kita bisa gunakan dia instrumen pengawasan dan kita bisa gunakan kalau misalnya pratayang dia sifatnya preventif. Kalau pasca tayang kan dia sifatnya lebih represif. Nah, begitu kan. Jadi terkait soal konten lokal itu memang kalau di Samarinda saya lihat sudah tertib. Kalau di Balikpapan berdasarkan hasil Monepika tahun lalu itu ada 2 LPSSJ itu yang konten lokalnya masih di jam hantu semua. Jadi dia belum memenuhi ketentuan pasal 68 yang ayat B-nya, yang 30%-nya. Dia sudah memenuhi ketentuan 10%, tapi yang tersebar ya di prime time itu yang memang belum. Ya biasa kalau ditanya apa kendalanya, bisa sih ya kendalanya soal bioproduksi yang seperti itu ya. Nah. Mbak, kita mungkin kita bisa masuk bercerita sedikit nih Mbak terkait kasus pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran khususnya di Kaltim. Sudah ada nggak yang dapat menerima surat teguran tertulis bahkan atau pemberhentian sementara nih Mbak? Adakah sudah yang menerima itu? Kalau selama setahun kami menjalankan amanah di KPID ya, kalau sampai dengan sekarang itu ada sekitar 26. Jadi tidak hanya LPS radio saja, LPP radio ada pun itu ada juga yang kemudian ada juga
LPP televisi. Nah itu jadi yang ya dari dulu mungkin tidak pernah tersentuh, jadi kita sempat beri teguran, kita ingatkan. Nah jadi radio, kemudian televisi. Kalau yang SSJ-nya ya terkait soal yang tadi yang belum memenuhi ketentuan, nah itu jadi sekitar 26 dan 26 pelanggaran itu di tahun Maret sampai dengan mungkin Februari. Yang periode baru lah ya, Mbak ya. Nah itu untuk salah satu contohnya bisa dikasih tahu mungkin Mbak, misalnya dia setelah mendapat teguran itu lembaga penyiarannya jadi lebih baik kah, atau kontennya lebih tertata atau gimana tuh Mbak? Oh iya, kalau kemarin itu sih sebenarnya kebanyakan sih teman-teman di radio ya, memang lagu-lagu yang diputar oleh teman-teman di radio itu kalau saya rasa mungkin mereka kurang filtering dulu, mereka kurang screening dulu, sehingga hanya memutar-mutar tahunya lagu ini bagus atau lagu ini viral tanpa tahu apa sih muatan dalam isi dari lagu. Iya, saya membayangkan kalau didengar di radio gitu lagi misalnya anaknya sekolah di pagi-pagi gitu ya, diantar di sekolah, kedua orang tuanya di jalanan naik mobil kemudian diputar itu gitu kan, ikut menenangkan lagu itu ya agak bagaimana gitu ya. Jadi kita jangan sampai kemudian ini kan lagu-lagu ini kan ditiru, dinyanyikan gitu ya. Apalagi kan anak-anak zaman sekarang sudah dari kecil aja bahkan pintar bahasa Inggris tuh Mbak. Siapa tahu dia mengerti maknanya, tapi karena diputar dengan kurangnya filtering kan jadi bisa. Jadi kemarin memang sudah cukup banyak, kemudian juga kami juga sudah mengeluarkan list lagu. Jadi list lagu yang sebenarnya itu hasil dari screening teman-teman terhadap Spotify, YouTube, misalnya 4 bulan sekali gitu yang trending dan viral. Itu biasanya kita sampaikan tuh 4 bulan sekali, kita sampaikan ke lembaga penyiaran. Termasuk juga sebenarnya hasil pantauan teman-teman memantau misalnya lagu-lagu yang sudah diputar, artinya oke lah kita memberikan kesempatan misalnya 1 bulan, nanti bulan ke berikutnya misalnya Februari, misalnya nanti setiap bulan itu setiap radio tuh biasanya yang memutar lagu yang punya muatan, karena ini kan dalam rangka pembinaan sekarang ya, itu kita hubungi. Jadi ini nih temuannya lagunya teman-teman yang maaf muatannya melanggar PID SPS, untuk bulan depan tolong di take down lagunya. Nah tapi kooperatif dan eskalasinya jauh menurun. Nah jadi memang benar-benar kalau yang dulu itu bisa sehari bisa sampai 20 lagu, 30 lagu, ya sekarang udah bisa nggak ada. Bahkan nggak ada. Iya, bahkan nggak ada. Dan saya juga kalau misalnya lagi nikmatin radio, kira-kira kalau yang misalnya mendengar ya ada muatan lagunya atau iklannya gitu, saya menemukan gitu, ya itu saya tegur langsung tegur Mbak ya. Bahkan juga ada juga masyarakat yang mulai aktif melaporkan ke KPID hotline terkait iklan. Jadi waktu itu ada iklan minuman keras yang diputar di radio, kemudian laporannya masuk dan ada rekamannya. Itu kita panggil radionya, kita sampaikan ya memang tidak boleh bersiaran karena itu amanat dari undang-undang terkait kalau iklan minuman keras. Minuman keras berapa? Memang tidak boleh. Iya. Oke. Ini Mbak, kemarin kan saya sempat mendapat informasi KPID itu membuka posko pengaduan terhadap masyarakat nih Mbak. Untuk hal itu banyakkah sudah masyarakat yang mengadu, aktif untuk mengadukan radio misalnya, lembaga penyiaran kepada pihak KPID, banyakkah sudah yang diterima itu Mbak? Nah kalau saya lihat sih sebenarnya kalau kita membandingkan antara banyak atau tidak kan harus dibandingkan juga dengan misalnya jumlah jenis pelanggaran yang sudah kita proses ya. Tapi kalau dari 26 itu adalah pelanggaran laporan itu yang aduan nih masyarakat itu ada 3, 1 di Berau, kemudian 1 yang di Samarinda, 2 yang di Samarinda. Itu terkait iklan. Jadi misalnya iklan obat stamina, ya misalnya iklan itu ya itu pagi-pagi jam 10. Atau program bincang-bincang seksual misalnya di pagi-pagi. Nah itu nggak boleh. Harusnya jam berapa? Di atas jam 10. Jam 10 malam Mbak ya? Di atas jam 10 malam. Berat. Bahkan dari Berau ada yang menelpon Mbak ya untuk melakukan pengaduan itu. Jadi kita kan memang memberikan sarana gitu bagi masyarakat untuk menyampaikan. Karena sesuai dengan amanah undang-undang, kemudian peraturan KPI kan sesuai dengan tugasnya gitu. Salah satunya adalah dia
Jadi kemudian menerima aduan, sanggahan, kritik, menindaklanjuti laporan, melakukan analisa, bahkan sampai dengan memberikan sanksi. Siap. Nah itu kalau secara kelembagaan. Tapi mengolahnya di bidang PIS, di pengawasan isi siaran. Jadi, nah di mana keterkaitan antara sebenarnya KPI dan KPID? Kalau saya pikir bahwa KPID itu nanti ke depannya, khusus kalau di Kalimantan Timur, saya rasa nanti akan lebih banyak bisa berkolaborasi, khususnya siaran TV ya. Untuk siaran TV. Karena kalau KPID ini kan selain dia memantau siaran lokalnya, tapi masyarakat juga perlu kita berikan edukasi tentang siaran baik. Karena kan dia tidak nonton hanya konten lokal saja. Bahkan mungkin konten lokalnya tidak tertonton. Yang dia tonton kan yang dari pagi sampai malam nih kan. Konten nasionalnya. Gitu. Jadi yang sebenarnya yang menjadi PR besar itu kalau teman-teman di pusat itu kan bagaimana melakukan gerakan literasi. Nah harapan kita sih ke depan sih KPID menguatkan itu. Jadi membuat juga kegiatan literasi terkait soal siaran baik itu seperti apa. Nah karena bagaimana kita mau merubah kualitas tontonan kita kalau penonton kita itu sebenarnya kemampuan untuk literasinya rendah literasi. Jadi kan pentingnya itu adalah di hulu. Bagaimana akhirnya orang ini pengennya nonton yang baik-baik. Gitu. Nontonnya yang muatannya ini dia hiburan yang sehat, yang mendidik gitu kan. Yang senada sama visinya KPID kan. Iya, karena itu. Nah, karena kalau selama ini yang jadi landasan teman-teman misalnya dalam membuat konten itu kan salah satu kan adalah surveinya Nielsen. Surveinya Nielsen. Jadi, surveinya itu kita nggak tahu siapa yang jadi survei, mungkin di Kalimantan Timur juga ada. Nah, jadi sehingga sebenarnya yang paling penting itu selera penonton ini loh yang harus diubah. Nah, jadi tanggung jawab yang saya lihat nanti ke depan itu beratnya itu sebenarnya itu, jadi dia menjadi kepanjangan tangan dari teman-teman KPI untuk melakukan gerakan literasi media. Siap, Mbak. Untuk kayak tadi pelanggaran tadi dan segala macamnya itu, untuk KPID Kaltim sendiri ada pembatasan kah dalam pengambilan keputusan misalnya nih Mbak, untuk pengambilan pelanggaran, penghentian program sementara itu dari KPID Kaltim sendiri atau harus ke KPU pusat langsung atau gimana Mbak? Ada batasan nggak untuk itu? Kalau di kita sebenarnya ada. Jadi kalau yang kita pantau, yang kita beri sanksi itu sebenarnya yang memang secara lokal, regional kita. Jadi di Provinsi Kalimantan Timur kita boleh misalnya teman-teman melakukan pemantauan terhadap siaran nasional. Di Jakarta juga iya. Nah atau misalnya radio SSJ. Nah ini contoh nih ya, contoh misalnya radio SSJ di Balikpapan salah satu radio. Misalnya dia bersiaran itu konten nasionalnya sekian jam, konten lokalnya sekian jam. Terpantau misalnya konten nasional melakukan pelanggaran, bisa boleh laporkan nanti ke teman-teman KPU pusat. Yang gitu nanti mereka akan meneruskan yang itu. Memproses itu. Yang memproses ya akan menjembatani. Sama misalnya kayak teman-teman di SSJ juga. Nanti mereka yang akan menjembatani misalnya aduan kita soal misalnya ini ada konten lokalnya kok yang seperti ini. Gitu. Jadi memang pelan-pelan secara tata laksana ini KPI ini, karena dulu pernah juga sempat waktu itu terjadi miss, jadi KPI A memberikan sanksi tapi KPI pusat itu jadi tebang tindih. Jadi sudah diatur sedemikian rupa sekarang sehingga memang kalau lokal ya teman-teman KPID. Yang regionalnya sendiri, untuk yang nasional nanti prosesnya yang pusat ya. Gitu. Siap. Mbak, ada rencana kah untuk melokalkan mungkin undang-undang penyiaran dari KPU pusat kan misalnya ada yang mengatur nih. Ada rencana nggak untuk dilakukan perda kah, dibuat ranperda misalnya atau pergub? Kedepannya ada rencana itu nggak Mbak? Kalau di periode yang ini sebenarnya dari tahun lalu itu sudah ada keinginan. Bahkan yang beri keinginan itu bukan KPID. Tapi yang berkeinginan itu dari pihak DPRD Provinsi Komisi 1. Perda inisiatif. Jadi seingat saya, waktu saya belum menjabat itu sempat melakukan kunjungan juga ke Jogja. Kemudian 2 kali sudah ke Jogja, kemudian 1 ke Makassar. Karena di 2 daerah itu sudah ada perda penyiarannya. Kalau di Makassar itu terkait soal, saya pernah baca itu soal pengaturan TV kabel, LPB, lembaga penyiaran berlangganan. Kalau di Jogja itu soal konten lokalnya, di siaran lokalnya. Kemudian kalau di sana itu
karena dia daerah istimewa mayoritas kemudian Jawa. Iya, benar. Nah, jadi dia harus misalnya programnya itu ada satu program yang atau sekian persen dia yang menggunakan bahasa Jawa. Nah, itu lebih begitu. lokal banget jadinya. Lebih ke situ. Nah, Yes. kalau keinginan dari DPRD Kaltim ada. Nah, di situ. Ini kita juga sedang siapkan. Kalau di kita tuh rencana memang ini lagi kita persiapkan untuk melakukan juga kajian-kajian atau misalnya menggandeng pihak akademisi itu untuk menginventarisasi persoalannya apa, pokoknya untuk mengolah lah ya, mengolah rancangan ini perda ini supaya siap nanti maju ke DPRD Komisi 1. Oke, berarti untuk keinginan sendiri untuk dilokalkan perda ataupun pergub itu ada sebenarnya Mbak ya? Ada. Dan inisiatif dari DPRD Provinsi Kaltim Mbak. Karena harapan kita sebenarnya kalau konten SSJ ya, ini salah satu contoh, sedih gambaran ya. Iya, Kalau gambaran. konten SSJ itu kan ada yang update. Kalau ketika SSJ-nya memanfaatkan waktu prime time untuk menyiarkan program berita, itu kontributornya kan pasti cari-cari setiap hari akan mencari berita, misalnya kan. Nah, berbeda dengan SSJ yang maaf kalau saya bilang komitmennya rendah nih ya. Soal apa isi kontennya. Jadi dia hanya mungkin dokumentasi saja atau rekaman saja, rekod saja yang diputar berulang-ulang gitu. Isinya tidak update ya gitu kan. Tidak update karena bukan berita. Nah, harapan kita sih nanti kalau seandainya ada perda penyiaran, paling nggak kita bisa meminta komitmen lembaga-lembaga penyiaran ini untuk tidak hanya kantor perwakilannya itu maksudnya terintegrasi dengan kontributor. Jadi sama kayak contohnya misalnya Kompas misalnya. Ada Kompas Kaltim Kaltara. Jadi mereka memang membuka kantor di sini, memberdayakan tenaga sumber daya masyarakat di sini. Kemudian juga nanti produksi-produksinya ini selain tadi dia mempergunakan sumber daya manusia lokal, tapi juga benar-benar punya kedekatan tema. Nah, jadi kedekatan tema dengan masyarakat yang ada di sini. Yang diangkat benar-benar berbau lokal, Mbak ya. Gitu. Oke, siap. Kalau sampai sekarang nih Mbak, regulasi untuk penyiaran ini sudah seberapa sih? Seberapa kuat misalnya Mbak? Sudah kuatkah untuk mengatur untuk penyiaran ini Mbak? Regulasi? Kalau dibilang regulasinya sih sudah cukup kuat, tapi yang namanya konteks kita ini sekarang dunia apa ya, dinamika penyiaran kita ini kan luar biasa infiltrasi dari perkembangan sosial media, internet. Nah, sehingga sebenarnya yang menjadi ancaman sekarang itu ya merusak karakter generasi bangsa itu bukan penyiaran dan penyiaran televisi dan tapi sosial media. Dan itu tidak bisa dibatasi karena tidak ada pedoman, hanya pedoman etika komunitas saja mereka punya. Tapi undang-undang itu sampai sekarang itu belum bisa menyentuh ke ranah itu. Nah, sedangkan ranah itu yang sekarang ini ya berpotensi merusak generasi bangsa. Karena jadi terlalu luas lah ya. Jadi kalau saya melihat bagaimana ini kan kebetulan nih di KPU pusat itu baru-baru ini kan pemilihan ya. Jadi pemilihan anggota baru ada sudah 9 komisioner terpilih yang 2 diantaranya incumbent, 7 ya, 2 diantara incumbent. Jadi memang itu salah satu juga yang isu yang dibawa, yang didengung-dengungkan terus ya. Nah, jadi itu yang dibawa di Komisi 1 pada waktu mereka fit and proper. Jadi memang undang-undang penyiaran kita ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Jadi kemungkinan kalau seandainya memang komitmen teman-teman di pusat itu kalau memang KPID diberi kewenangan nanti untuk mengawasi ya mereka siap dengan mungkin artificial intelligence atau apa. Nah itu. Oke, berarti kalau untuk dibilang regulasi yang mengatur penyiaran itu sebenarnya sudah sangat kuat Mbak ya? Iya. Sudah sangat kuat. Kalau untuk mengatur pelaku usaha bisnis penyiaran ya udah cukup kuat. Itu terlepas dari sosial media yang memang sekarang ini kan tidak ada cakupan untuk undang-undang yang mengatur hal itu kan Mbak? Iya itu. Siap. Dan memang kan
kalau dari hasil teman-teman analisa itu ya, kalau saya mendengar di pusat itu bahwa ya memang industri kita ini udah sunset lah, hampir tenggelam. Hampir tenggelam. Nah, itu juga yang dikeluhkan kalau misalnya teman-teman SSG hampir tenggelam, kalah. Mereka kalah gitu dengan konten-konten yang di sosial media ini. Iya, benar. Itu ada upaya kan Mbak dari KPU untuk masuk ke ranah itu dengan mungkin mengajukan undang-undang yang baru untuk mengatur sosial media kan sampai sekarang sosial media ini terlalu bebas Mbak. Untuk yang mengatur itu kan butuh undang-undang yang memang concern di arah itu Mbak. Kalau KPI teman-teman di KPI pusat tuh saya rasa sudah cukup mendengungkan ya. Tapi memang kalau di undang-undang penyiaran ini kan bukan hanya mendengar dari unsur misalnya orang yang peduli dan mau mengawasi, nggak cuma itu, tapi kan harus ada asosiasi televisi yang dilibatkan. Kira-kira dengan undang-undang penyiaran ini akan membuat bisnis ini menjadi mati atau tidak? Nah, jadi memang harus ketemunya nanti ya, harus win-winnya gimana? Nah ini kayaknya yang tertunda terus gitu ya. Belum lagi nanti dari komunitas-komunitas ini ya kan. Jadi ya itulah. Jadi memang kalau untuk sosial media ini tidak terbatas memang Mbak ya. Untuk kalau memang kita bisa bilang regulasi untuk penyiaran itu sudah sangat kuat sampai sekarang. Jadi mungkin upaya ke depan nih harapannya KPI, khususnya KPI Dekaltim untuk lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Samarinda mungkin bisa disampaikan ke Sobat Bersama ID nih Mbak. Kira-kira apa yang dihimbau untuk tidak melakukan ini, apa yang harus dilakukan untuk ya mewujudkan visi itu siaran sehat untuk Kaltim berdaulat misalnya Mbak. Wah, itu kan mantap tuh Mbak. Iya. Kalau sebenarnya untuk apa ya? Karena kalau informasi ini kan tidak hanya ini ya pelakunya ini kan tidak hanya dua saja saya pikir, tapi sebenarnya kalau bisa pemerintah juga punya peran. Benar. Nah, maksud saya pemerintah juga harus punya peran. Jadi siapa pelakunya ini kan pelaku bisnis penyiaran ini kan teman-teman di lembaga penyiaran. Kalau harapan saya sih ya tetap komitmen ya, memegang mandat undang-undang, memberikan informasi yang berimbang, akurat, kemudian adil gitu ya. Terus juga tetap memberikan hiburan yang sehat gitu ya. Pokoknya sesuai lah, patuhi semua ketentuan yang ada di pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Karena saya pikir itu dibuat berdasarkan kesepakatan juga ya, kesepakatan dari semua pihak waktu itu agar bisnis penyiaran ini ya betul-betul bermanfaat lah ya, bermanfaat terhadap seluruh masyarakat yang menikmati siaran itu. Kalau di masyarakat ya, kalau harapan kita sebenarnya pengennya sih ya masyarakat itu lebih punya akses untuk mendapatkan literasi yang lebih siap untuk meluas lagi. Literasi Mbak ya. Nah itu tapi butuh kerjasama mungkin pemerintah dengan KPID misalnya gitu ya. Nah untuk melakukan kegiatan-kegiatan literasi ini, literasi medianya ini benar-benar bagaimana masyarakat diberikan kemampuan ya untuk mengakses, menganalisa, mengevaluasi, juga memberikan apresiasi terhadap isi siaran. Jadi nggak cuma belajar buka siaran, pencet channelnya, tapi tahu apa sih? Apa maksud isi dalam siaran? Mendidik apa tidak sih? Nah benar apa enggak sih? Gitu ya. Nah, itu. Jadi mungkin lebih ke situ sih harapan kami. Oke. Apalagi kan kita ini sebagai salah satu daerah penyangga IKN nih. Iya. Harapannya mungkin dengan tadi Mbak Aji bilang akan dilokalkannya Perda, berharap ke depannya untuk mengatur tentu untuk program penyiaran di Kalimantan Timur ini jauh lebih baik ke depannya Mbak ya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya IKN itu kemudian pemberitaan kita tidak hanya Jawa sentris. Iya benar. Jadi menjadi lebih Borneo sentris. Nah itu jadi peluang. Maksud saya itu dilihat oleh teman-teman pelaku bisnis penyiaran ini ada peluang. Nah, tapi kita kuatkan lagi. Artinya dengan ada peluang itu kita berikan satu
bukan apa ya, satu perda yang menjamin itu ya. menjamin bahwa keberadaan IKN itu nanti, kemudian konteksnya dengan penyiaran tadi, pemberitaan yang nantinya diharapkan bisa Borneo sentris itu bisa lebih lagi meningkatkan kesejahteraan, pendapatan, tidak hanya dalam konteksnya juga, sumber daya manusianya juga, kemudian kedekatan temanya ini bisa mendorong ekonomi kita bisa jadi lebih maju. Benar. Jadi jangan hanya tempatnya di IKN, tapi muatan di dalamnya tidak satu tema dengan ada yang di dalamnya. Oke, siap. Lebih ke situ. Mudah-mudahan nanti perdanya bisa lebih melihat ke arah sana ya. Jadi proyeksinya udah jauh misalnya gitu. Dipersiapkan memang. Siap. Terakhir Mbak, mungkin adakah yang mau disampaikan untuk KPID Kaltim terhadap masyarakat Kaltim khususnya ini ke depannya dengan menyambut IKN misalnya, apa harapan ke depan terkait program penyiaran nih Mbak? Program penyiaran kan yang saat ini memang regulasinya sudah sangat kuat dan kita lihat mungkin pelanggaran sudah agak berkurang. Dan ke depannya apa lagi yang akan digaungkan oleh KPID ke depannya nih Mbak? Iya. Kalau KPID ini kan melakukan pengawasan ini ada yang memang sifatnya periodik yang kita lakukan. Ada juga nanti sifatnya yang tematik. Tematik itu misalnya kita pengawasan terhadap pemilu. Nah bentar lagi kan pemilu politik gitu ya. Tapi nanti mungkin di bahasan di sesi yang lain ya dengan komisioner lain itu bisa dibahas soal itu ya. Benar. Jadi kalau harapan KPID sih sebenarnya terhadap masyarakat ini, kalau kita bilang yuk nonton TV, dengerin radio lah. Oke, benar. Jadi kita hidupkan lagi bisnis penyiaran ini. Kemudian harapan kita sih ke lembaga penyiaran itu mudah-mudahan itu konten-konten mereka itu lebih variatif lagi. Jadi mungkin bisa lebih kalau sekarang kan paling dokumenter, religi ya. Siapa tahu nanti bisa bikin variety show, ya kan? Bisa bikin talk show, misalnya. Mudah-mudahan dengan ada IKN, kita ingin lagi nih kan, ada talk show misalnya gitu kan. Nah jadi nanti lebih hidup lagi, jangan nanti setelah ada IKN berbondong-bondong lah misalnya gitu kan. Yang dari sana malah pindah ke sini. Nah, kalau bisa itu tadi bahwa ada komitmen, jadi kita untuk menjaga, ya kan, nah, tetap supaya bisa nanti sumber daya manusia kita ini diberdayakan, gitu. Jadi terus harapan kita juga sebenarnya masyarakat ya terlibat langsung. Misalnya ada siaran-siaran yang berkata-kata kasar, misalnya kayak gitu ya, laporin misalnya gitu ya, bisa dilihat di sosial medianya boleh gitu ya di KPID Kaltim, Instagram atau Facebook misalnya gitu ya. Nah itu bisa disampaikan ke situ. Kalau nomor hotline-nya saya kurang hafal. Mungkin Sobat Bersama ID untuk nomor hotline nanti bisa cek langsung di Instagram KPID Kaltim. Iya, KPID Kaltim. Jadi kira-kira kalau ada menemukan siaran yang kurang pantas nih, gitu, atau mempertentangkan suatu agama, kok rasanya kurang nyaman ya, misalnya kayaknya ini mempertentangkan kemudian bicara sara, misalnya begitu ya. Nah itu boleh misalnya menurutnya nanti. Tapi melaporkannya harus jelas, misalnya jamnya jam berapa, nama programnya apa, kemudian deskripsinya. Siap. Nah, jadi deskripsinya, televisinya, nah nama programnya, nama televisinya, jamnya jam berapa, kemudian ada deskripsinya, laporkan gitu. Nah karena pasti kan teman-teman juga ada rekamannya, ada rekamannya nanti bisa di cross check ulang, kemudian dianalisa apakah melanggar pedoman atau tidak, pedoman P3SPS atau itu tidak. mengacu pada P3SPS tadi semuanya karena itu, bisa jadi kan itu penilaian subjektif. Ya, subjektif. Kita compare nih sama P3SPS-nya benar atau tidak. Nah, itu kan sebagai pisau analisanya benar nggak? Oke, jadi ke depan harapan dari Mbak Aji selaku koordinator bidang isi penyiaran, pengawasan isi penyiaran Mbak ya, ke depan program-program khususnya yang ada di wilayah Kalimantan Timur untuk program penyiaran dan lain-lain, radio juga, agar lebih baik ke depannya Mbak ya. Di tengah kita sedang menyambut IKN dan kita harus bisa menjadi pelaku utama. Jangan sampai kita diinvasi, terus muatan-muatan lokal kita malah tergeser oleh mereka-mereka yang datang ke sini Mbak ya. Sebisa makin ramai bisnis penyiaran di Kalimantan Timur kan? Benar, karena itu kesempatan kita juga Mbak ya.
Jadi kalau bisa Borneo sentris lah ke depannya. Siapa tahu nanti Busam ID jadi media nasional. Berubah jadi Iya, Busam mana TV tahu kita beneran. punya kantor nanti ada di sana kan, Pak. Di IKN itu salah satu mimpi juga mungkin, Pak. Jadi Insya Busam Allah. TV nanti namanya. Busam TV, Busam ID aja sepertinya, Pak. Oke, mungkin sesi kali ini cukup sampai di sini, Mbak Aji. Mungkin kita bakal ketemu nanti di sesi-sesi selanjutnya. Dan Sobat Busam ID, jangan lupa saksikan terus konten-konten podcast Busam ID bersama dengan KPID Kaltim dengan tema apa tadi, Mbak? Temanya kita, siaran sehat untuk rakyat. Atau siaran sehat untuk Kaltim berdaulat. Oke, saya Aditya Setiawan dan Mbak Aji Novita Widatantina. pamit undur diri. Sekian, terima kasih.